Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ya masih bisa dimaklumi. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai dampak positif globalisasi. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya yang kita bahas itu adalah mengenai bentuk globalisasi. Jadi ada berapa bentuk globalisasi? Ya. 4 atau 5? 5. Coba Salahuddin. Globalisasi di bidang apa saja? Bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang fintech, dan globalisasi di bidang transportasi. Jadi ada 5. Coba tepuk tangan dulu. Kemudian sebelum kita memasuki materi inti, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok. Kalian dapat menjelaskan dampak positif globalisasi dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak positif globalisasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat itu tujuan pembelajarannya. Kemudian mengenai teknik penilaian. Jadi teknik penilaian itu seperti biasa ada 3. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu dilihat dari pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Kemudian penilaian pengetahuan itu dinilai dari tugas tertulis, penugasan. Kemudian yang terakhir keterampilan kita akan lihat dalam kegiatan diskusi kelompok, pengamatan melalui diskusi. Jadi sekarang kalian akan lakukan diskusi kelompok. Saya akan bagikan lembar kerja untuk diskusinya. Jadi masing-masing kelompok menyelesaikan soal yang ada di lembar diskusi. Jadi ada 5 poin di situ ya. Jadi apa dampak positif globalisasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, informasi dan pendidikan. Jadi kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jawabannya ini bersifat sementara. Silakan dijawab. Saya beri waktu 10 menit. Silakan dijawab sekarang. Dipahami ya mengenai tugasnya? Menjawab soal atau menganalisis dampak positif globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Kelompok 2. Mana kelompok 2 paham dengan tugasnya soalnya? Kalian disuruh menganalisis dampak positif globalisasi. Kelompok 3. Sudah? Sudah ya? Kemudian yang kelompok 4 selesai? Silakan diselesaikan. Bagaimana? Sudah dikerjakan ya? Sudah.
jadi ini kan ada 5. Coba. Jadi ada 5. Ada 5 toh? Titik. Nah. Kalian analisis dari ketujuh dampak positif itu mana yang termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, informasi dan pendidikan. Tapi boleh ditambahkan dengan kalau ada dampak positif yang contoh dampak positif yang lain boleh ditambahkan. Ya, apa budaya? Nah, itu yang harus analisis yang masuk budaya. Bisa ditambah dengan atau ada contoh lain yang mau Vertikal merah. Vertikal. itu hanya beberapa, tidak semua, tidak mencakup secara keseluruhan. Jadi sudah ditambah ya kan? Apa dengan apa yang kalian temukan ada di internet atau di buku paketnya. Yang kedua ya, kalian analisis dampak positif ke dalam bidang-bidang kehidupan. Jadi kalau di atas ada 7, kalian analisis ke dalam ini yang kelima ini, tentukan mana yang termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Boleh ditambah dengan dampak positif yang lain. Jelas? Nanti ada mana yang menulis? Kita ada politik kerjasama antara negara. Jadi tolong diamati itu paketnya. Kemudian kalau masih ada yang kurang dimengerti ya boleh cari sumber informasi yang lain. Kelompok 4. Silakan jawab. Mana yang termasuk bidang politik, ekonomi, sosial budaya, informasi dan pendidikan. Di antara 7 dampak positif yang di atas bisa ditambah dengan dampak positif yang lain yang kalian temukan di paket atau sumber informasi lainnya. Paham? Itu masuk kurang. Misalnya berkembangnya iptek, dia masuk di mana kira-kira? Apa politik, apa ekonomi, sosial budaya, informasi atau pendidikan? Berkembangnya iptek itu di bidang apa? Di sini Bisa disebut bidang apa? bisa tahu. Informasi bisa. Pendidikan bisa. Sosial budaya bisa. Pendidikan di sini tujuan pelajarannya ada 2, menjelaskan dan menganalisis. Anak-anak sudah selesai tugasnya? Sekarang coba kalian bandingkan hasil diskusi kalian dengan jawaban sementara yang tadi. Sebelum kalian mencari informasi tentang dampak positif globalisasi, coba dibandingkan. Sama atau tidak jawabannya? Ada yang sama, ada yang tidak. Kalau di jawaban sementara yang tadi sudah banyak yang benar atau yang belum? Banyak ya. Sebagian ya? Nah, kalau begitu sekarang masing-masing kelompok dipersilakan untuk presentase mengenai apa yang sudah didiskusikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas. Ya, silakan kelompok 1. Bidang dan dampak positif globalisasi politik, menciptakan perdamaian masyarakat dan meningkatkan kerjasama internasional dijabarkan dalam program pembangunan. 2. Ekonomi,
kesempatan kerja, lapangan kerja lebih terbuka, memajukan dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. 3. Sosial budaya, meningkatkan etos kerja yang tinggi, mempunyai jiwa kemandirian dan sportif. 4. Informasi, memberikan informasi tentang kejadian cepat, memperkaya wawasan pengetahuan akan dunia secara global. 5. Pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan dan sistem belajar mengajar tidak selalu tetap muka, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk satu. Kemudian kelompok dua. Silakan. Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dampak globalisasi. Nomor 2, bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi yaitu: 1. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Nomor 2, terbukanya pasar internasional. Nomor 3, kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara. Bidang politiknya? Bidang politik, semua itu bidang politik memperlancar kerjasama antar negara. Bidang sosial budaya, dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya yaitu: nomor 1, meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap kebudayaan yang berbeda. Nomor 2, memperkaya ilmu pengetahuan. Nomor 4, bidang informasi, dampak positif globalisasi di bidang informasi yaitu: nomor 1, mempercepat arus informasi. Nomor 2, memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan akan dunia secara global. Nomor 5, bidang pendidikan, dampak positif globalisasi di bidang pendidikan yaitu: meningkatnya kualitas pendidikan dan kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan Nur Fasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami dampak positif dari globalisasi. Pertama, bidang politik. Adanya sistem paham pemerintahan yang berguna bagi suatu negara. Adanya transparansi dari pemerintahan kepada rakyat, adanya jaminan HAM rakyat dari pemerintah, adanya keadilan bagi rakyat di mata hukum dan pemerintahan, adanya kekuasaan rakyat dalam pemerintahan. Kedua, bidang ekonomi. Terbukanya pasar nasional, kesempatan kerja lebih luas, dan definisi negara meningkat. 3. Bidang sosial budaya. Meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemanusiaan, rasional, sportif, dan lain sebagainya. 4. Bidang informasi. Memberikan informasi mengenai suatu keadaan menjadi sangat cepat, mempercepat arus informasi, memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan akan dunia sosial. Penyelesaian dalam sebuah masalah dapat menjadi lebih mudah. 5. Bidang pendidikan. Sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Terakhir, pertukaran pelajar. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Dampak positif globalisasi dalam bidang politik: meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia. 2. Ekonomi: terbukanya pesan pasar internasional, kesempatan kerja lebih terbuka, dan devisa negara meningkat. 3. Sosial: meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, budaya disiplin, mempunyai jiwa kemandirian. Informasi: memberikan informasi mengenai suatu kejadian menjadi sangat cepat, mempercepat arus informasi. Sistem belajar. 5. Pendidikan: sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi persentase masing-masing kelompok. Nah, saya lihat jawabannya sudah lumayan bagus semua ya. Ya, artinya kalian sudah memahami dengan baik dampak positif dari globalisasi. Nah, tapi mungkin masih ada beberapa yang agak-agak keliru, ya itu bisa diperbaiki. Nah, jadi sebentar ini saya akan memberikan penjelasan tentang dampak positif globalisasi. Globalisasi, nah, itu yang pertama berkembangnya internet. Nah, jadi berkembangnya internet itu di bidang kehidupan membawa pengaruh positif. Jadi kita ketahui sekarang perkembangan internet semakin maju, ya. Jadi misalnya bidang pertanian. Nah, kalau orang dulu mengolah sawah menggunakan tenaga hewan, sekarang mengolah sawah itu menggunakan tenaga mesin, traktor, tak? Nah, kalau di bidang pendidikan, ya, kalau orang dulu menulis di papan tulis, ya, kalau mau menjelaskan itu guru, sekarang ada kemudahan, ada laptop, ada LCD. Nah, tidak perlu lagi menulis, tidak perlu lagi tangannya putih gara-gara kapur, ah? Nah, kalau di bidang transportasi kita bisa bepergian dengan mudah. Pakai motor sekarang orang, tidak ada lagi yang mau jalan kaki. Kalau menyeberang pulau bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat. Penting ada biayanya, kan? Itu di bidang iptek. Kemudian ini dampak positif yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Apa itu efektivitas? Apa itu efisiensi? Jadi istilah lain, melakukan tugas yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan tepat. Misalkan ada cara A, cara B. Nah,
Efektif dan efisien ini berlaku untuk di semua bidang. Misalnya di bidang ekonomi, orang berbelanja dipermudah dengan internet, media sosial, sudah tadi saya jelaskan. Orang memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih mudah, dengan lebih efektif dan efisien. Jadi segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Itu globalisasi, mempermudah dan mempercepat. Kemudian yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Jadi salah satu dampak positif yaitu menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Kenapa? Karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Jadi Indonesia menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Kita unggulnya memang di bidang pertanian karena di sini adalah negara agraris, tanahnya subur. Kemudian pertambangan, di Indonesia itu banyak barang tambang yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Kemudian dampak yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Jadi ada hubungannya tadi dengan perekonomian. Kalau perekonomian suatu negara bagus, maka itu akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau perekonomian bagus, tidak akan ada yang namanya pengangguran. Kalau tidak ada pengangguran, tidak akan ada orang yang mau pergi mencuri, tak? Kalau orang semua bekerja, orang semua punya penghasilan, maka tidak akan ada yang melakukan hal-hal yang negatif. Kalau tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka negara akan tentram, masyarakat juga akan selalu merasa damai. Jadi tidak ada pencurian, tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, tentu kita akan hidup dengan mudah, memenuhi kebutuhan dengan lebih mudah. Kemudian dampak positif yang kelima. Ini yang kalian rasakan sekarang. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Orang dulu kalau ingin mengirim informasi melalui surat, kantor pos, butuh waktu 3 hari sampai 1 minggu. Apalagi kalau tempatnya jauh. Sekarang 1 menit, bahkan 1 detik, pesan bisa sampai. Orang dulu kalau mau bertemu harus ketemu langsung. Tapi dengan adanya globalisasi, adanya tag, orang bisa bertemu tanpa bertatap muka, melalui video call misalnya, atau melalui media sosial. Kenapa ini disukai masyarakat? Ya karena mudah dan cepat. Kemudian yang ke-6, berkembangnya dunia pariwisata. Kenapa globalisasi dihubungkan dengan pariwisata? Ya, karena dengan adanya globalisasi, informasi tentang pariwisata sebuah negara itu akan mudah tersebar. Kenapa kita ketahui bahwa di Korea Selatan misalnya ada pariwisata yang bagus? Karena ada informasi, ada media sosial, tak? Kenapa kita tahu kalau misalnya di Eropa misalnya ada tempat wisata yang bagus? Karena ada informasi. Tersebar di media sosial, internet, ada Google, tak? Itu manfaatnya di bidang pariwisata. Kemudian yang ke-7, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ya, ini sekarang informasi bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Karena perkembangan dan keterbukaan. Sekarang tidak ada lagi informasi yang ditutupi. Semuanya bebas, Pak. Kita mudah melihat informasi di mana saja. Selama masih ada alat dan media komunikasi.
kalian mau cari misalnya data atau informasi mengenai mata pelajaran yang diinginkan, ya bisa dengan mudah melalui internet. Nah, jadi itu manfaat-manfaat dari atau dampak positif dari globalisasi. Jadi globalisasi ini bermanfaat dalam segala bidang. Jadi yang saya jelaskan ini ya ada 7, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Jadi kalian tadi sudah disuruh menganalisis ke dalam 5 bidang kehidupan, yaitu bidang politik. Kalau bidang politik ya misalnya kerjasama antar negara. Jadi kalau politik itu biasanya berhubungan dengan negara-negara dalam hal misalnya kerja sama. Itu kan mempermudah. Kemudian dalam bidang ekonomi, ya adik kita dengan mudah memenuhi kebutuhan. Kemudian bidang sosial budaya, termasuk juga mengenalkan budaya yang ada di daerah kita. Kenapa orang Jakarta tahu kalau di Mandar itu ada kuda kudu? Karena ada informasi tersebar, divideokan, kasih masuk di YouTube. Orang Jakarta lihat, viral kan? Oh ternyata ada yang unik di Polewali Mandar. Kenapa ada JP di Sulawesi Barat? Karena ada Makanan ada kopi api kan? Kemudian di bidang sosial ya, bidang sosial ya antar masyarakat, interaksi sosial itu sekarang bisa terjadi dengan mudah karena adanya komunikasi, ada media komunikasi, media sosial. Nah, di bidang informasi juga. Kemudian yang terakhir bidang pendidikan. Ada tadi yang mengatakan bahwa mengajar itu tidak perlu bertatap muka, bisa melalui online. Makanya ada istilah mengajar secara daring. Apa itu daring? Dalam jaringan menggunakan sarana atau fasilitas. Kemudian kita mudah mengakses informasi pelajaran. Kalau dulu kita harus cari buku, beli buku, sekarang ada internet. Jadi intinya di sini globalisasi mempermudah dan mempercepat. Sampai di situ ada pertanyaan mengenai dampak positif globalisasi. Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, silakan dibuat kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Silakan ditulis di buku catatannya. Kita sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok. Masing-masing kelompok sudah presentasi ya? Ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, bagaimana pembelajaran
Ya. Jadi itu kesimpulan mengenai materi hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya materi yang akan kita bahas untuk minggu depan adalah mengenai dampak negatif. Jadi kalau hari ini kita bahas dampak positif, maka pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai dampak negatif. Kemudian untuk tugasnya di rumah, saya akan beri tugas ada 5 soal. Jadi teknologi adalah hasil dari ilmu pengetahuan yang kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Merupakan contoh pemanfaatan iptek sebagai dampak positif globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi dan hubungannya dengan dampak positif globalisasi. Kemudian yang ketiga, berikan contoh efektivitas dan efisiensi yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi di bidang komunikasi. Yang keempat, tuliskan contoh dampak positif globalisasi di bidang politik. Kemudian salah satu dampak positif globalisasi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Coba dijelaskan